Mari kita tundukkan kepala sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menaruh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya sumber berkat kami. Tuhanlah satu-satunya dalam hidup ini yang merupakan juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan firman Tuhan. Bersabdalah, kami memerlukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini gedein dikit. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tepat 25 Desember. Hari inilah Natal yang sesungguhnya. Meskipun kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak ada satu penelitian yang signifikan untuk menentukan tanggal yang sebenarnya dari kelahiran. Tetapi bukan masalah tanggalnya, tetapi esensi dari Natal itu sendiri. Kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran bagi juru selamat bagi hidup kita, di mana melalui kelahirannya lah maka kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan, jikalau semalam saya menyampaikan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, ada 3 pokok yang sudah dibahas, yaitu Allah yang menguatkan, Allah yang mencukupkan, dan Allah juga yang memelihara. Hari ini Allah yang sama yang menamakan diri Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mana anunya? Jangan tutupan itu. Jangan ketutupan itu. Belum kedip-kedip. Ya. Mari kita membaca Matius 1 ayat 20. Kalau kemarin 23, kita saat ini membaca ayat 20 dan 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Kenapa saya membaca 20? Karena ayat 21 adalah sambungan dari ayat 21. Jadi 20 itu adalah penjelasan atau rangkaian dari ayat 20. Meskipun ayat 19 juga menjadi rangkaian sebetulnya, tetapi saya ingin menyampaikan dari ayat 20 saja. Saya membaca 20, Bapak Ibu 21 bersama dengan saya nanti. 21 bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ketika Yusuf mempertimbangkan akan menceraikan Maria, karena Maria mengandung sebelum hidup sebagai suami istri, belum menikah, maka inilah yang disampaikan oleh malaikat kepada Tuhan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan, sama-sama 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepertinya Tuhan Yesus punya nama 2. Noni waktu saya menyampaikan ini judulnya, Noni yang bikin flyer yang hari 24 menamakan dia Immanuel. Kemudian hari ini engkau akan menamakan dia Yesus. Yang mana yang satu yang benar ini? Immanuel kah atau Yesus Kristus kah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita melihat, ya. Kalau Immanuel itu sebetulnya predikat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi kalau Yesus Kristus
itu adalah berbicara tentang apa yang akan dikerjakan. Misalnya, kalau saya Tony, itu namanya saya. Tetapi Bapak kalau bilang dosen Tony, ada MPD-nya di belakang, maka ketika memakai MPD secara akademis saya sebagai dosen. Demikian kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu pekerjaan yang akan dikerjakannya. Kalau Immanuel itu adalah sebutannya bahwa dia akan menyertai. Tetapi kalau Yesus Kristus, dialah yang akan menyelamatkan. Sedikit agak berbeda. Ya. Jadi yang mana betul? Dua-duanya betul. Kalau kita bilang Immanuel, nggak salah. Bilang Tuhan Yesus Kristus, berarti kita bicara tentang pekerjaan. Apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Immanuel, itu setelah Tuhan Yesus di dunia mengerjakan keselamatannya, maka dia sudah Immanuel. Jadi Immanuel sebetulnya lanjutan daripada karya keselamatan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bahas apa yang disebut dengan juru selamat itu. Lagi-lagi saya tidak menemukan dalam bahasa-bahasa yang saya selidiki. Saya coba dengan bahasa aslinya. Yesus Kristus adalah pengertian setidaknya ya atau Yoce ya. Bacanya susah ini. Huruf matinya 3 di depan tuh. LHS. Bacanya gimana? Nggak ngerti saya. Ya. Solesos. Atau bacanya Soce. Pengertiannya begini. Nggak perlulah bahasa aslinya kita menggunakan lafal yang tepat. Tapi saya coba selidiki dari akar itu, dari perkataan itu, etimologi namanya. Dari kata-katanya itu kemudian saya selidiki. Apa dia maksud ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama, Yesus Kristus pengertiannya adalah Yesus adalah putra Allah. Bapak Ibu, secara biologi itu bisa dijelaskan bagaimana anak itu bisa lahir, bagaimana anak itu ada di dalam kandungan. Secara biologi, secara kedokteran itu bisa dijelaskan. Tetapi Tuhan Yesus bukan lahir, bukan dikandung oleh Maria, itu hasil dari kerjaannya si Yusuf. Tidak. Jelas bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah inkarnasi Allah. Nah, pengertian inilah yang harus kita pahami, sehingga kita tidak segan-segan, sehingga kita tidak ragu-ragu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah putra Allah. Memang secara biologi atau secara fisik dilahirkan oleh Maria, tetapi latar belakangnya Matius menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi beda banget. Bukan beda tipis, tapi beda banget dengan kita. Betul dia adalah manusia, tetapi dia adalah Allah. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat yang kita baca di ayat 18, ayat 19 dikatakan kamu akan mengandung. Maria berkata, bagaimana aku bisa mengandung? Itu pertanyaan manusiawi. Karena manusia bisa mengandung, perempuan bisa mengandung karena laki-laki. Kan begitu logikanya. Tetapi ketika malaikat berkata, kamu akan mengandung. Oh, mana mungkin? Aku belum ada laki-laki. Kalaupun Yusuf sebagai tunanganku, nggak mungkin. Karena aku belum melakukan apa-apa, nggak mungkin. Perlu dicatat Bapak Ibu. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menyerang orang Kristen. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah alat yang dipakai oleh orang-orang seberang untuk menyerang kita. Pernyataannya begini. Zaman Israel, orang dulu ketika Tuhan Yesus ketika sudah bertunangan, ini di adat kita nggak ada. Ketika sudah bertunangan, maka tunangannya itu berhak membawa perempuan ke rumahnya. Dan itu diizinkan melakukan persetubuhan. Coba bayangkan nih. Tapi kalau tunangan lo ya, tunangan.
Makanya Alkitab mencatat diam-diam Yusuf ingin menceraikan. Kapan nikahnya? Ayo coba kapan nikahnya? Coba perhatikan kalimat di Alkitab. Diam-diam Yusuf ingin menceraikan. Kapan nikahnya? Nah, inilah adat orang Yahudi ketika sudah bertunangan itu hampir sama orang menikah. Jadi kalaupun Maria hamil tidak disalahkan sebetulnya. Nah, kemudian kalau beracuan kepada ini, maka kita tarik berarti Maria tidak punya risiko dong. Seperti yang saya sampaikan, Maria tidak punya risiko dong. Tunggu dulu. Masalahnya Maria tidak bersama dengan Yusuf. Maria di rumahnya Maria, Yusuf di rumahnya Yusuf. Nah, kalau terjadi hamil, maka ini yang berisiko. Tapi kalau Maria bersama dengan Yusuf, ada di rumahnya Yusuf, ketika hamil, nggak ada risiko. Begitu. Dari Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ingin saya sampaikan begini. Ternyata betul-betul Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk di dalam tubuh Maria, sehingga Maria hamil. Bukan hasil hubungan suami istri yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga Tuhan Yesus merupakan Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri, dan Allah Tritunggal yang kita yakini. Tritunggal, kita kan meyakini Tritunggal nih, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak inilah Tuhan Yesus merupakan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau berbicara Tritunggal, tidak habis. Apalagi saya menyampaikan begini, bagusan kita kalau mau membahas Tritunggal bukan di mimbar khotbah. Lebih baik kita di PA atau pendalaman Alkitab. Tetapi saya ingin kasih penjelasan sederhana saja. Sebetulnya untuk memahami Allah Tritunggal itu yang ada di dalamnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sederhana saja. Misalnya, saya sebagai laki-laki, ketika saya di rumah, maka saya adalah suami dari istri saya, ayah dari anak-anak saya. Ya kan? Jadi saya sebagai suami, sebagai orang tua. Tetapi ketika saya ada di kampus, ketika saya mengajar mahasiswa, saya siapa? Dosen. Orangnya beda nggak? Satu. Namanya Tony. Di rumah Tony, di kampus Tony. Ketika saya di gereja berkhotbah, orangnya sama nggak? Sama. Dan sebutan saya bukan ayah, bukan suami bagi istri saya, tetapi Pak Pendeta, Pak Gembala. Nah, gambaran ini membantu kita. Bapa di surga itu sebagai Allah yang ada di surga. Tuhan Yesus yang ketika menjadi manusia menjalankan misinya menyelamatkan. Allah yang sama menjadi manusia. Satu apa dua? Satu. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia kembali dan mengirim Roh Kudus. Sama nggak? Sama. Beda fungsi. Bapa sebagai pemilik, Tuhan Yesus sebagai karya keselamatan, Roh Kudus Allah yang menyertai kita. Sama. Orangnya satu. Jadi kalau saya menyebut saya sebagai ayah, berarti saya di rumah. Sebagai ayah bagi anak-anak, saya di rumah. Saya sebagai gembala, maka saya berdiri di gereja. Saya sebagai dosen, saya berdiri di kelas kampus. Sama hal ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hanya sepintas tentang Tritunggal. Kembali kepada apa yang saya bahas, Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Satu sisi dia adalah Allah, di sisi lain dia adalah manusia. Nah, untuk menjelaskan ini memang tidak mudah lagi. Kalau sudah berbicara tentang Allah Tritunggal, tidak gampang. Nah, satu sisi manusia, seperti koin gambarannya. Koin ada gambar angka 1000,
baliknya gambar Garuda. Beda nggak? Kalau koin kan sebelahnya Garuda, burung. Hah? Pokoknya itulah angklung katanya. Yang 1000-an itu. Sebelahnya gambar, sebelahnya angka. 1 ada 2? 1. Bisa dipisahkan? Tidak bisa. Jadi masalah Allah yang menjadi manusia di satu sisi, yang sisi lain dia adalah Allah, benar-benar Allah, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa juga dicampur. Campur maksudnya diaduk kayak susu dengan air, nggak bisa begitu. Allah ya Allah, manusia ya manusia, sisi yang berbeda tapi satu. Bingung kan? Bingung. Saya pun menjelaskannya bingung. Tapi kira-kira begitu. Satu sisi manusia, betul-betul manusia, dia bisa lapar. Alkitab banyak mencatat itu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui ini, nanti satu waktu kita duduk di ngopi bareng jam Sabtu, kita selesaikan secara jantan di situ. Kita ngopi sambil makan gorengan, kita bahas tentang itu. Satu sisi dia manusia, betul-betul manusia. Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus ngantuk, Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus sedih, membuktikan Tuhan Yesus adalah manusia. Di sisi lain, dia adalah Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Allah. Kalau menyembuhkan orang lain mungkin bisa. Orang yang membuat orang yang lumpuh berjalan mungkin para tabib bisa. Tetapi kalau membangkitkan orang mati, itu betul-betul ingin ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Lazarus yang mati sudah 4 hari, yang sudah dianggap bau, pemuda Nain, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, membuktikan dia adalah Allah. Dia adalah putra Allah yang menjadi manusia. Nah, untuk apa menjadi manusia? Di bagian 3 nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus itu adalah sebutan, kalau di bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kapten, ya, atau orang Majus menyebutkan raja, ya. Orang Majus ketika dia datang ke Yerusalem mencari raja, ketemu dengan orang-orang Herodes, di manakah raja yang akan dilahirkan itu? Orang Majus menyebutkan raja. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya gunakan kapten. Indonesia hanya saya menjelaskan bahwa Allah Yesus Kristus adalah pemimpin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Tuhan Yesus datang ke bumi, ke dunia adalah tidak alasan lain kecuali dia hanya ingin memimpin umat Israel. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, sebagai pemimpin, agar orang-orang yang percaya dipimpin kepada surga. Ibarat kita mau bepergian, kemudian kita tidak tahu jalan. Kalau sekarang mungkin ada Google Map, jadi kita nggak usah tanya, makasih di mana alamatnya, kirim aja Sherlock. Ketika ikutin Sherlock, kita nyampe ke rumahnya makasih. Tapi tidak semuanya Google Map itu betul. Kemarin saya melihat di TV, dia mau pergi ke tempat para wisata, bis, rupanya Google Map-nya error. Dia masuk ke sawah-sawah dan terjungkal di sawah. di TV kemarin, rupanya Google Map tidak mampu menuntun para wisata. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bepergian ke satu tempat, maka ketika kita tidak tahu tempat itu, maka kita perlu yang namanya guide, petunjuk, ya, petunjuk. Bisa petunjuk. Kalau sekarang mungkin dengan handphone, kamu sudah perempatan, nah nanti belok kanan. Setelah belok kanan, nanti ada warung nggak, Alfamart nggak? Sebelah kiri, belok kiri. Itu penuntun namanya. Ya, guide. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
manusia tidak akan pernah satupun yang bisa sampai ke surga. Tidak ada. Bagaimana Pak dengan orang yang tidak mengenal? Lain, kalau tidak mengenal lain urusannya. Tetapi kalau kita yang sudah mengaku orang percaya, maka tuntunan satu-satunya hidup kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah pimpinan kita. Kalau saya bilang tadi sepintas ngomong bagaimana yang lain Pak, Bapak Ibu, ini pertanyaan ketika saya WA ngopi bareng, Rius bertanya, bagaimana orang yang tidak mengenal orang Tuhan Yesus? Sepintas saya kasih tahu. Tuhan Yesus lahir, ini ke sini, ini yang sebelum Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus, tuntunannya adalah Taurat. Maka orang masuk surga atau tidak, Tauratlah yang menentukan. Naungannya Taurat. Tetapi Tuhan Yesus lahir sampai ke sini, maka siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah yang selamat. Hukum kasih. Bagaimana kalau di sini Pak, tapi nggak kenal atau tidak mendengar? Taruhlah di Irian, taruhlah di mana yang di pelosok gunung yang tidak mengenal Tuhan. Maka ada Tuhan berkata, Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kalau sudah disiarkan, sudah mendengar Yesus Kristus, tapi tidak mau dituntun olehnya, sudahlah, selesai dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Orang Israel memerlukan pemimpin yang namanya Musa, supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Diperlukanlah Musa sebagai pemimpin. Musa meninggal, dilanjutkan oleh Yosua supaya dia masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak masuk tanah Kanaan, Yosua lah yang masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya siapapun kita memerlukan guide untuk masuk kepada surga. Nah, yang tidak mengenal Tuhan, agama-agama lain berkata kalau masuk surga begini. Kalau kita masuk surga, Tuhanlah menjadi tuntunan kita. Sehingga Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dia adalah pemimpin kita. Pemimpin yang dalam perjalanan menguatkan kita, dalam perjalanan yang mencukupkan kita, dalam perjalanan yang memelihara kita. Kemarin saya sudah jelaskan hal ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dialah yang Immanuel, dialah yang memimpin kita, supaya kita nanti ketika menutup mata, kita sampai ke surga. Tidak salah jalan. Dan jalan itu hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Kalau kita dulu mengakui, dan mungkin kita banyak mendengar, ada istilah banyak jalan menuju Roma, ya kan? Banyak cara masuk ke surga. Saya ingin sampaikan, tidak banyak cara masuk surga, hanya satu jalannya, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana istilah banyak jalan menuju Roma? Atau dengan istilah sekarang kalau kita di Batam, banyak jalan menuju Nagoya. Nagoya banyak jalan. Ada Temiang, ada Tanjung Riau dulu, baru Sekupang, ada lewat Mukakuni. Memang banyak Nagoya. Tetapi ke masuk surga nggak banyak, cuma satu jalannya. Dulu saya beranggapan begitu, banyak jalan menuju Roma. Surga itu banyak cara. Oh enggak. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang sudah lahir, yang kita rayakan hal ini. Ini yang perlu kita tanam di otak kita. Jangan kita punya pemahaman, persepsi asal berbuat baik Pak, ya nanti masuk surga juga. Oh enggak. Firman Tuhan sudah jelas. Perbuatan baikmu tidak akan bisa membawa kamu masuk surga. Enggak bisa perbuatan baik kita. Bahkan kata firman Tuhan, kalaupun nyawamu saja diberikan, belum cukup bisa masuk surga. Nah,
Bagaimana caranya? Satu cuma jalannya. Yang saya sebut tadi Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tuhan Yesus sudah lahir, mengawali keselamatan itu. Kelahiran adalah titik awal Allah menyelamatkan manusia. Titik awal, titik akhirnya mana? Di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib dan berkata, sudah selesai, maka keselamatan sudah dikerjakan. Tergantung kita meresponnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dia adalah Mesias. Yesus Kristus itu adalah Mesias. Mesias. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maksudnya Mesias? Perlu saya sampaikan, versi manusia dengan versinya Allah, Mesias itu punya pengertian yang berbeda. Saya ulangi, versinya manusia dan versinya Allah, pengertian Mesias itu berbeda. Berbedanya begini. Kalau versi manusia, Mesias itu adalah orang yang diurapi menjadi raja. Misalnya, saya raja nih, anak saya punya laki-laki, kan raja harus laki-laki. Punya anak laki-laki, misalnya. Kemudian saya ingin anak saya menjadi raja, maka anak saya diurapi. Urapi itu pakai minyak sebagai tanda dia akan menjadi raja. Kasih minyak di kepalanya, diurapi, ditetesin atau dituang minyak. Nah, saat itulah proklamir atau pengumuman bahwa dia adalah diurapi menjadi raja. Itu versinya manusia. Tapi kalau Allah beda. Makanya kalau kembali kepada versi manusia dulu, makanya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk menyebut dia Mesias. Karena orang-orang saat itu pemahamannya Mesias itu orang yang diurapi menjadi raja. Nah ini kan. Nah ini berbahaya kalau diletakkan kepada Tuhan Yesus saat itu. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus disebut Mesias yang diurapi untuk menjadi raja, kebakaran jenggot itu namanya Herodes. Nah, kan rajanya waktu itu Herodes. Kalau Tuhan Yesus disebut Mesias, maka Herodes akan marah besar. Makanya tidak heran ketika orang Majus berkata, di manakah raja Yahudi? Disebutkan, oh di sini. Oh, Herodes marah, dibantai itu manusia kecil itu. Umur di bawah 2 tahun dikira-kira. Oh, orang Majus berkata begini, kira-kira 2 tahun ke bawah, hajar. Karena Herodes nggak mau ada seorang yang menjadi raja menggantikan dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga melarang, kamu jangan sebut aku Mesias. Jangan beritakan. Bahaya pengertian Mesias menurut versinya manusia seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ketika sudah melakukan karyanya, maka Tuhan Yesus berkata, beritakan kabar Mesias itu. Nah, pemahamannya sudah beda. Mesias menurut versi Allah, dia datang, menderita, disalib, mati, dikuburkan, naik ke surga. Itu rangkaian Mesias. Itu rangkaian Mesias. Jadi Mesias diurapi, menderita, mati di kayu salib, naik ke surga, menjadi raja. Inilah pemahaman Mesias versi Allah. Makanya Tuhan Yesus hadir. Dia lahir, kemudian melakukan karya penyelamatan sampai di kayu salib. Maka itulah karyanya Mesias. Yesus Kristus adalah Mesias. Artinya dia diurapi, menyelamatkan manusia supaya orang yang seharusnya binasa tapi tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, seperti yang judul dalam firman Tuhan kita, dia adalah Mesias, Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya sebelum saya menyampaikan selamat Natal ini, saya ingin membacanya sekali lagi tentang ayat ini. Ayat ini berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Yesus Kristus adalah Mesias. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kayu saliblah
semua dosa ditanggungnya. Di atas kayu salibnya lah semua kesalahan kita dipikulnya. Tetapi sebelum ke sana diawali dengan kelahirannya. Makanya saya bilang tadi, kelahiran adalah titik awal Tuhan menyelamatkan manusia sebagai Mesias. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu kita bersyukur hari ini. Natal yang kita rayakan hari ini adalah titik awal Allah menyelamatkan kita. Dia yang sebagai Mesias yang menyelamatkan kita. Sekarang tergantung respon kita. Bagaimana respon kita? Maukah kita menerima dia sebagai Mesias? Maukah kita dia menerima dia sebagai pemimpin hidup kita yang menuntun arah kita? Kalau Tuhan berkata kanan, kanan, kita harus ikutin kanan. Kalau Tuhan berkata rem, maka kita harus rem. Karena dialah pemimpin yang menunjukkan jalannya untuk kita. Sehingga dia yang Mesias akan membawa kita kepada surga nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat menerima karya penebusan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Satu pujian layak dipuji disembah. Kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya Tuhan Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang. Namamu besar terus. Alam semesta, di akhir ibadah kami menyerahkan hidup kami. 2020 kami akan mengakhiri. Biarlah kami ketika memasuki di tahun yang baru, dengan iman kami meyakini Tuhan memberkati. Oleh karena itu kami akan mengarahkan hati kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Natal pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dari putranya Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa alam surgaku, terima kasih. Selamat siang, selamat Natal, Horas Madita Seluna.